Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 8 SMP ITQ Bina Insani. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelapangan hati dalam mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Berdoa selesai. Santriwan dan santriwati kelas 8 SMP IT Bina Insani, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam bab 3, yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Khususnya kita akan membahas proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari proses pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian ketetapan MPR, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu proses pembentukan peraturan pemerintah. Ada beberapa tahapan penyusunan peraturan pemerintah. Yang pertama, rancangan peraturan pemerintah berasal dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian yang kedua, pembentukan panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah untuk menyusun rancangan penyusunan peraturan pemerintah. Kemudian yang ketiga, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum mengkoordinasikan rancangan peraturan pemerintah tersebut. Setelah itu, perencanaan penyusunan peraturan pemerintah kemudian ditetapkan dengan keputusan presiden. Selanjutnya yaitu proses penyusunan peraturan presiden. Pada dasarnya, pembentukan peraturan presiden tidak melibatkan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi hanya melibatkan menteri. Adapun proses penyusunan peraturan presiden itu berdasarkan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Kemudian yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan. Kemudian tahapan yang ketiga, peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kemudian yang terakhir, pengesahan dan penetapan oleh presiden. Itu tadi 4 tahapan dalam
proses pembentukan peraturan presiden. Selanjutnya, proses pembentukan peraturan daerah provinsi. Rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Adapun proses penyusunan peraturan daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut. Proses peraturan daerah provinsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, maka proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. Kemudian yang kedua, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Kemudian yang ketiga, apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur. Kemudian apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, maka proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Pertama, gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. Kemudian DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Yang ketiga, apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur. Pada dasarnya proses pembentukan peraturan daerah provinsi, baik yang diusulkan oleh DPR maupun gubernur, itu hampir sama. Yang membedakan cuma poin pertamanya, yaitu siapa yang mengusulkan perda tersebut. Selanjutnya, peraturan daerah kabupaten atau kota. Rancangan perda kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau bupati atau wali kota gubernur. Adapun proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD, maka proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. Kemudian yang kedua, DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Yang ketiga, apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh bupati atau wali kota. Kemudian yang kedua, apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, maka proses penyusunannya sebagai berikut. Yang pertama, bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. Kemudian yang kedua, DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Kemudian yang terakhir, apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama,
maka disahkan oleh bupati atau wali kota. Demikian tadi proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi sampai ke paling rendah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai seorang warga negara Indonesia, kita harus menaati segala peraturan yang telah dibuat atau dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara. Ketidakpatuhan warga negara terhadap aturan hukum menjadikan hukum tersebut menjadi tidak efektif atau menjadikan hukum tersebut sia-sia. Sebaik apapun suatu peraturan pemerintah atau suatu peraturan perundang-undangan akan menjadi sia-sia jika tidak dipatuhi oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan setiap peraturan yang berlaku. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, mendukung setiap upaya untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan peraturan. Yang keempat, melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ada suatu pelanggaran terhadap aturan. Misalnya ada pelanggaran apa, nah kita sebaiknya melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian yang terakhir, mematuhi peraturan lalu lintas seperti berkendara di jalur yang benar, kemudian tidak menerobos lampu merah, dan memakai atribut keselamatan berkendara seperti helm, kemudian jaket, hingga sepatu. Santriwan dan santriwati kelas 8 SMP IT Bina Insani, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Syukron ala ihtimamikum. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.